Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelas 10 IPS, kali ini Bapak akan menyampaikan materi untuk yang pertama ya. Tapi sebelumnya bagi semua yang belum subscribe channel ini, silahkan kita buat subscribe-nya. Jangan lupa juga tombol loncengnya diaktifkan agar setiap kali Bapak upload video, ada semua nanti tahu ya, dapat notifikasi dari channel Bapak ini ya. Untuk kelas 10 matematika wajib untuk jurusan IPS ya. Ini untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Ini matematika wajib kelas 10 part yang pertama. Kita lanjutkan. Nah, ini materi pembelajaran dulu, mengenal nilai mutlak. Yang pertama adalah pengertian nilai mutlak. Nilai mutlak bilangan X adalah bilangan bukan negatif. Ingat, bukan negatif ya. Yang sama dengan X apabila X bukan negatif dan sama dengan negatif X apabila X negatif. Secara matematis, pengertian nilai mutlak bilangan elemen bilangan real dapat dituliskan sebagai berikut. Nilai mutlak X, ini ya, nilai mutlak X sama dengan, nah ini X untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Lebih dari 0 berarti positif atau sama dengan 0 juga boleh. Atau negatif X untuk A-nya kurang dari 0. Ya. Untuk lebih memahami pengertian nilai mutlak, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini. Disajikan sebuah garis bilangan ya. Ini ke kanan tanda panah. Nah, ini ya. Ada ruas garis. Bukan ruas garis nih ya. Ini garis ya. 0 sampai ke 5. Ini 0 sampai ke negatif 5. Nah, ini 0 sampai ke 5 ini sama artinya 5 satuan ya, kalau kita hitung ya. 1 2 3 4 5. 5 satuan. Kemudian 0 ke negatif 5 juga sama-sama 5 satuan. 1 2 3 4 5. Jadi yang dinamakan nilai mutlak itu ini ya. Jadi sama-sama positif. Intinya tidak ada nilai mutlak yang negatif. Ya. Nah, pada garis bilangan ini penjelasannya ya. Bilangan negatif 5 terletak 5 satuan di sebelah kiri dari bilangan 0. Bilangan 5 juga terletak 5 satuan di sebelah kanan dari bilangan 0. Dalam hal ini dikatakan bahwa bilangan negatif 5 dan 5 berjarak 5 satuan dari bilangan 0. Ya, sama-sama 5 satuan jaraknya ya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai mutlak X adalah jarak antara bilangan X dengan bilangan 0 pada garis bilangan real. Dengan kata lain nilai mutlak X menyatakan besarnya simpangan dari titik X sama dengan 0. Ya. Ingat jarak antara bilangan X dengan bilangan 0. Kalau jarak kan tidak ada yang negatif ya. Saya berjalan sejauh negatif 5 km kan tidak ada. Ya, adanya saya berjalan sejauh 5 km. Jadi kalau namanya nilai mutlak itu tidak ada yang negatif tentunya begitu. Itu pendekatannya ya. Kemudian lanjutkan. Ini contoh ya. Misal seperti berikut. Nilai mutlak dari bilangan 8 tentunya kan 8. Nilai mutlak dari bilangan negatif 8 yang sama dia akan nilai 8. Nilai mutlak dari 0 juga sama dengan 0. Nilai mutlak dari setengah, nah dia juga setengah. Kalau nilai mutlak dari negatif setengah juga pasti nilainya setengah. Nah, ini. Yang kedua adalah sifat-sifat nilai mutlak. Nilai mutlak mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk A elemen bilangan real, X elemen bilangan real, dan A lebih dari atau sama dengan 0. Lebih dari 0 berarti positif, sama dengan 0 juga bisa ya. Ini berlaku sifat sebagai berikut. Nah, ini ada 4 ya. Nah, ini. Nilai mutlak X kurang dari A. Kurang dari A berarti dia negatif. Nah, ya. Nilai mutlak X kurang dari A. Nah, jika dan hanya jika X-nya terletak antara negatif A dan A. Ya, X-nya atau dibaca ya. X kurang dari negatif A atau X lebih kecil, X lebih besar dari negatif A atau X-nya kurang dari A. Ini ya. Yang kedua, nilai mutlak X ternyata kurang dari atau sama dengan A. Ya. Boleh sama dengan A atau kurang dari A. Kan begitu. Nah, ini nilai mutlak X kurang dari A. Bukan negatif ya, ini bukan, sorry.
kurang dari A. Kalau A-nya 3 ya berarti nilai mutlak X-nya berarti ya 2 dan seterusnya, yang lebih kecil dari A. Yang kedua adalah nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A. Boleh sama dengan A atau harus lebih kecil dari A. Gitu ya. Boleh sama dengan A atau boleh juga lebih kecil dari A, sorry. Jika dan hanya jika, nah ini X-nya ini lebih besar atau sama dengan negatif A, atau X-nya kurang dari atau sama dengan A. Kemudian sifat yang ketiga, nilai mutlak X ternyata lebih besar dari A. Ini jika dan hanya jika X-nya kurang dari negatif A, atau X-nya lebih dari A. Yang keempat, nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A. Ini jika dan hanya jika X-nya kurang dari sama dengan negatif A, atau X-nya lebih besar atau sama dengan A. Oke, contohnya. Nilai mutlak A kurang dari 1. Nilai mutlak A kurang dari 1. Nah, kali ini kita ambil sifat yang pertama ya. Nilai mutlak A kurang dari, nilai mutlak X kurang dari A. Nilai mutlak A kurang dari 1. Maka nilai A-nya ya berarti lebih besar dari 1, min 1 maaf. Nah, A-nya juga lebih kecil dari 1. Ini bukan X, harusnya ini A ya. Disesuaikan saja di sini. Kalau di sini X ya di sini X. Nah, ini X semua. Ini kalau di sini A berarti di sini A. Berarti sesuai dengan sifat yang pertama, A-nya itu kurang dari 1 atau A-nya lebih besar dari negatif 1. Ya. Yang kedua, nilai mutlak B lebih besar atau sama dengan 3. Nah, ini berarti kita pakai yang sifat keempat. Berarti B-nya lebih kecil atau sama dengan negatif 3, atau B-nya lebih besar atau sama dengan 3. Gitu ya. B lebih kecil atau sama dengan negatif 3, atau B-nya lebih besar atau sama dengan 3. Ini sesuai dengan sifat yang keempat. Oke, lanjutkan untuk sifat yang kedua atau B. Ini harus dihafalkan berarti ya. Untuk elemen bilangan real berlaku nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2 atau akar dari X kuadrat. Contohnya, negatif 2 dikuadratkan. Negatif dikuadratkan tentunya dia akan jadi positif ya. Min kali min kan plus. Negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4. Maka 2 kuadrat juga nilainya sama dengan 4. Berarti nilai mutlak dari 2 sama dengan akar dari 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4. Nah, ini disesuaikan dengan sifatnya ini ya. Maka nilai mutlak dari X adalah akar dari X kuadrat. Ini nilai X-nya kan 2. Berarti nilai mutlak 2 sama dengan akar dari 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4 ya. Nah, jadi akar 4 sama dengan negatif 2 atau akar 4 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini kalau dikeluarkan jadinya plus minus di sini. Ada 2 nilai ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Ini menurut sifat yang B. Lanjutkan. Nah, ini. Untuk X, Y elemen bilangan real berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai mutlak X dikali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Itu sama saja. Ya. Jadi kalau saya contohkan nilai mutlak 2 dikali 3, ini artinya nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak 3, atau nilai mutlak 2 dikali min 3. Ini sama artinya nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak min 3. Boleh, sama saja. Yang kedua, nilai mutlak X dibagi Y sama dengan nilai mutlak X dibagi Y juga. Dengan Y-nya tidak boleh 0. Kenapa kalau 0? Nah, bilangan ya kalau dibagi 0, kalau yang atas yang bukan 0 berarti kan tahiyat. Artinya penyebut itu tidak boleh 0. Itu ya. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak X ditambah Y kurang dari nilai mutlak X ditambah Y ini kurang dari nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Ya, beda dengan tadi ya, kalau perkalian dan pembagian beda. Jadi kalau nilai mutlak X ditambah Y ini kurang dari nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y.
atau nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y dimutlakan, intinya begitu. Kemudian nilai mutlak X dikurangi Y lebih besar dari nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Atau gampangnya kalau saya baca lagi seperti apa tadi, nilai mutlak X dikurangi Y lebih besar dari nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y, kemudian hasilnya dimutlakan, begitu. Oke, lanjutkan contohnya. Nih, tentukan nilai mutlak 4 dikali 5. Nilai mutlak 4 dikali negatif 5. Nah, ini sesuai dengan sifat yang pertama. Berarti nanti kita cari saja nilai mutlak 4 dikali nilai mutlak 5. Gitu kan? Kalau ini dihitung, berarti kan 4 kali min 5, min 20. Min 20 dimutlakan ya, jadi positif 20. Kalau yang ini, nilai mutlak 4 kan 4. Nilai mutlak dari negatif 5 juga kan 5. Kan? 4 kali 5, 20 juga. Ya kan? Sama-sama positif. Nah, yang kedua, 12. Nilai mutlak dari 12 dibagi negatif 5 sama dengan, nah ini sama. Kalau ini mah sama ya. Nilai mutlak 12 dibagi nilai mutlak negatif 5. Oh, ini berarti penulisannya yang salah, sorry. Penulisannya dipisah ya, ini masih digabung. Kalau ini sama persis. Yang pertama ini berarti negatif 2/5 ya. Ini jadi bilangan pecahan. Nah, 5 dikali negatif 2 kan negatif 10. Negatif 10 tambah 2, negatif 2. Negatif 12/5 ya. Nah, ini kalau yang sebelah kanan berarti nilai mutlak 12 dibagi nilai mutlak 5. Nah, ini negatif dimutlakan ya jadi positif. Ini juga negatif dimutlakan juga jadi positif. Tuh kan? Ini kalau dibuat pecahan campuran ya sama. 12 bagi 5 kan 2, sisanya 2/5, sama saja ini. Yang ketiga, berarti nanti sesuaikan dengan sifat yang ketiga. Nilai mutlak dari negatif 8 ditambah 6 itu lebih kecil dari nilai mutlak negatif 8 ditambah nilai mutlak 6, maaf. Kemudian hasilnya dimutlakan, ya. Kemudian nih yang depan ini diselesaikan dulu. Negatif 8 ditambah 6 kan negatif 2 kan? Negatif 2 dimutlakan, dia jadi 2. Yang sebelah kanan, nilai mutlak dari negatif 8 kan dia 8. Ditambah nilai mutlak dari 6 kan 6. 8 tambah 6, 14 dimutlakan ya jadi 14. Sudah positif ya, jelas jadi positif. Maka hasilnya sama. Ini kan bukan sama, sorry. Hasilnya sesuai dengan sifat. Dia akan lebih kecil. 2 lebih kecil dari 14. Betul kan? Nah, sekarang yang keempat, nilai mutlak negatif 2 negatif 5 lebih besar dari nilai mutlak negatif 2 dikurangi nilai mutlak 5, kemudian hasilnya dimutlakan. Maka ini kalau dihitung negatif 2 negatif 5 dia negatif 7 ya. Negatif 7 dimutlakan dia akan jadi 7. Nah, kalau yang ini negatif 2 dimutlakan dia 2. Kemudian dikurangi nilai mutlak 5 kan 5. 2 kurangi 5 min 3. Min 3 dimutlakan dia jadi 3. Tuh kan? 7 lebih besar dari 3. Sama ini kan? 7 lebih besar dari yang depan ini lebih besar dari yang belakang. Betul kan? 7 memang lebih besar dari 3. Nah, ini sesuaikan dengan sifat yang cek saja. Nah, ini juga harus wajib hafal. Wajib hafal. Oke, yang D sekarang. Untuk X, Y elemen bilangan real berlaku nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y. Jika dan hanya jika X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Contohnya, nilai mutlak negatif 4 sama dengan nilai mutlak 4. Karena negatif 4 dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat. Negatif 4 dikuadratkan dia 16. 4 kuadrat juga 16. Itu kan? Nah, sekarang yang E. Untuk X, Y elemen bilangan real berlaku aturan sebagai berikut. Nah, nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y jika dan hanya jika X dikurangi Y dikali X ditambah Y kurang dari 0. Yang kedua, nilai mutlak X ternyata lebih besar dari nilai mutlak Y jika dan hanya jika X dikurangi Y dikali X ditambah Y dia juga lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0 berarti positif. Lebih kecil dari 0 berarti dia negatif. Contohnya, yang pertama, nilai mutlak 3 lebih kecil dari nilai mutlak 5. Nah, 3 dikurangi 5 dikali 3 ditambah 5 lebih kecil dari 0. Nah, ini kan kalau lebih kecil kita pakai lebih kecil. Kalau lebih besar dia pakai lebih besar, gitu kan?
tinggal dibuktikan saja betul atau tidak. Nah, 3 dikurangi 5 dia negatif 2, 3 tambah 5 dia 8. 8 lebih kecil dari 0. Nah ini, sorry, negatif 2 dikali negatif 8 lebih kecil dari 0. Diselesaikan saja, negatif 2 dikali 8, negatif 16. Lebih kecil dari 0. Betul kan? Negatif 16 memang lebih kecil dari 0. Kan begitu, sesuai dengan ini. Ya, dia harus negatif sebelah kiri. Yang kedua, nilai mutlak 4 lebih besar dari nilai mutlak negatif 1. Apa ya? Yang berarti tinggal 4 min 1 dikali 4 plus negatif 1 lebih besar dari 0. Ini kan lebih besar tandanya ya. Ini lebih besar, ini lebih besar. Apa iya? Tinggal dibuktikan saja. 4 min 1 jadi plus kan? 4 tambah 1 dia 5. Dikali 4 min 1 dia 3. Nah itu 5 kali 3 15. 15 lebih besar dari 0 kan? Betul? Betul. Nah, sesuai dengan sifat ini kan? Tuh. Berarti yang E juga wajib hafal di sini. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan di bawah ini dengan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat. Tentukan nilai dari, nah ini saya kasih contoh ya. Nilai mutlak 4 ditambah 5 dikurangi nilai mutlak 3. Nilai mutlak 4 itu 4. Ditambah nilai mutlak 5 itu 5. 4 tambah 5 9. Dikurangi nilai mutlak dari 3 adalah 3. 9 kurangi 3, 6. Itu contohnya A. Untuk menjawab soal yang B. Nah, untuk X sama dengan 2, tentukan nilai dari 4 dikali nilai mutlak 2 dikurangi 6X ditambah nilai mutlak 3X dikurangi 8. Berarti yang di dalam ini dicari dulu ya, ada unsur X-nya diganti. X-nya diganti apa? 2. 2 dikurangi 6 kali 2, 12. 2 dikurangi 12. Hasilnya berapa? Negatif 10. Dimutlakan jadi 10. 10 baru dikalikan. Nah, ini juga dicari dulu baru dimutlakan. Ingat, kalau mutlak itu tidak ada yang negatif. Yang nomor 3 sama kayak nomor 2. Nomor 4, tentukan nilai dari nilai mutlak 2x min 4 untuk nilai x berikut. Saya kasih contoh yang C ya. X-nya 0, berarti nanti 2 dikali 0 berapa? 0. 0 dikurangi 4, berarti negatif 4. Nilai mutlak dari negatif 4. Oh, berarti kalau jawaban yang C adalah 4. A, B, D, dan E silahkan dikerjakan. Tentukan nilai mutlak AB, berarti A dikali B. A dikali B. 4 kali 1, 4. Dimutlakan ya 4. Gitu kan? Silakan dikerjakan yang B. Ya, terima kasih. Selamat malam. Kalau untuk besok selamat pagi ya. Selamat pagi. Tetap belajar di rumah walaupun di masa sulit seperti ini. Jangan malas-malasan, tetap di rumah saja, jaga kesehatan ya. Pokoknya kalau keluar patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.